Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kota Medan. Saya Anna Afrilina, calon guru penggerak Angkatan 9. Dan saya Devi Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9. Dan saya sendiri Tati Almeida Siregar, CGP Angkatan 9 Kota Medan. 2, 3. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah, saya sehat sekali. Nah, sebelum kita mulai coaching Bu, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Ibu tentang rubrik penilaian coaching. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, host dan coachingnya saya akan amati sudah sesuaikah dengan alur kita apa belum. Kemudian saya akan melihat Ibu bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana respon coachingnya dalam proses coachingnya. Dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Ibu, bagaimana Ibu sendiri menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Yang saya akan nilai dalam kompetensi ini, pertama presence, kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi itu yang lebih spesifiknya mengenai pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimanakah yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang paling saya inginkan, saya ingin UC saya mendapatkan ide-ide dari permasalahan yang ia hadapi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu, demikian dulu ya Bu observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching hari ini dan semoga sukses. Terima kasih Bu Tati. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi sepertinya hari ini saya lihat Ibu kurang bersemangat nih. Ada apa Bu ya? Boleh dong Bu ceritakan permasalahannya. Saya siap kok mendengarkan dan saya punya waktu untuk itu. Ya itulah Bu, kemarin kepala sekolah kami masuk ke kelas saya dan melihat anak-anak ini ada yang tidak bersemangat dalam belajar. Dia tidak mau ngapa-ngapain seperti itu. Jadi itu menurut saya. Oh begitu. Jadi kenapa bisa Ibu ditegur? Ya mungkin saya tidak memperhatikan si anak tadi. Karena sehingga si anak itu diam saja. Saya fokus dengan yang lain saja. Oh begitu. Jadi kira-kira ya Bu ya, dari pembicaraan kita kali ini, apa sih yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan si anak ini maulah nantinya belajar dan bisa dia mengikuti kegiatan seperti itu. Oh begitu Bu Ana. Jadi kira-kira masih ada lagi tidak Bu Ana yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya mengharapkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Hati saya tidak tenang. Oh begitu. Jadi mudah-mudahan ya Bu Ana kita mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Tapi kalau boleh saya bertanya Bu Ana, kira-kira bentuk permasalahannya itu seperti apa sih Bu? Mohon diceritakan. Sewaktu saya di kelas, itu kepala sekolah datang. Jadi yang lain sibuk dengan kegiatan, tapi si anak ini tidak bersemangat, diam saja. Sehingga si anak ini tidak mengikuti kegiatan seperti itu. Kepala sekolah
kalau boleh saya simpulkan, artinya ketika Ibu mengajar, masih ada siswa Ibu yang kurang semangat. Oke Bu, jadi kalau begitu Bu, proses belajar seperti apa sih yang Ibu terapkan kepada anak setiap harinya? Biasanya saya memberikan pembelajaran sesuai dengan minat anakku, dengan berbagai media, dengan berbagai gaya belajar anak. Tapi kali ini mungkin saya sibuk, saya kurang fokus terhadap si anak tadi. Oh begitu Bu Ana. Menurut saya sih yang Ibu lakukan itu sudah tepat. Namun Bu Ana, bukankah ketika kita ingin mengajar, terlebih dahulu kita harus melakukan pendekatan kepada si anak, apalagi kita di TK ya Bu Ana ya. Ya, seperti itu. Oh kalau begitu Bu, lantas apakah keadaan si anak tersebut setiap hari seperti itu? Tidak Bu, sebenarnya si anak itu biasanya mau belajar gitu. Begitu. Oke Bu Ana, jadi selanjutnya apa sih rencana aksi yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin selanjutnya saya akan memberikan pendekatan kepada si anak dan mencari tahu masalahnya apa, kenapa si anak hari itu seperti itu gitu. Dan kemudian saya akan mengajak anak itu bermain gitu, supaya hatinya senang, supaya hatinya gembira, sehingga si anak ini mau belajar mengikuti kegiatan. Mungkin seperti itu Bu, solusi yang saya. Wah, bagus sekali itu ide-ide Ibu itu. Lantas dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Mungkin saya memberikan dukungan. Ya. Jadi kalau begitu Bu Ana, untuk mewujudkan rencana Bu Ana tersebut, dukungan apa sih yang Ibu butuhkan? Saya mengharapkan dukungan dari para guru-guru untuk mencari tahu bagaimana memecahkan masalah anak seperti itu. Begitu. Lantas Bu, Ibu ingin berkolaborasi lah ya dengan teman sejawat. Syukurlah Bu, Ibu sudah menemukan solusinya. Jadi selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya mungkin akan berkomitmen memperbaharui pembelajaran saya dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya anak itu lebih bersemangat dan melakukan RPP yang ber-HSE mungkin supaya mengetahui karakter-karakter si anak seperti itu. Wah, bagus sekali itu ide Bu Ana. Nah, semoga Bu Ana nanti bekerjanya lebih semangat lagi Bu ya, dan dapat meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga anak-anak semangat belajar dengan Bu Ana. Ya, itu harapan saya. Jadi bagaimana perasaan Bu Ana setelah kita melakukan pembicaraan hari ini? Saat saya sudah senang Bu, sudah tenanglah, sudah tidak lagi merasa kacau balau seperti yang tadi Bu. Wah, syukur ya Bu Ana ya, saya juga turut merasa senang Bu Ana sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Ana. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Ana ya sudah berbagi pengalaman kepada saya. Semoga nanti kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu Ana ya. Ya Bu, saya juga berterima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi dan sehingga saya mendapat solusi dari Ibu. Oh begitu Bu Ana, terima kasih ya Bu Ana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Evi. Ya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Tati. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya Bu Ana ya. Nah Bu, sebelum menutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, saya sudah mengidentifikasi masalah, saya sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, menurut saya sebagai observer, saya sudah melihat proses coaching Ibu dengan Bu Ana. Saya melihatnya sudah berjalan dengan baik Bu, dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu Evi juga sudah berusaha menggali potensi Bu Ana
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ana, sehingga Bu Ana bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang baru kita lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, terutama kemampuan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan lebih lagi meningkatkan bagaimana cara mengcoaching seseorang dengan alur tirta. Oke Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, dan pertemuan cerita hari ini semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak ya Bu ya. Saya tutup percakapan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya Bu Evi ya. warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Oh baiklah Bu, syukur ya Bu ya, kita dalam keadaan sehat, bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Namun sebelum kita melakukan coaching dan Ibu coachnya, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya dalam melaksanakan coaching itu harus menggunakan alur tirta. Kemudian coaching itu dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita masuk pertanyaan yang pertama ya Bu Ana ya. Baik Bu. Baik Bu Ana, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ana. Kemudian di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu lagi otaknya ini. Nah, 3. Baik Bu Ana, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu Ana ya. Dari kompetensi yang spesifik ingin Ibu kembangkan, tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? saya ingin coach ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh begitu Bu Ana. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Ana ya. Baiklah Bu Ana, semoga saya nanti melakukan observer terhadap kegiatan coaching Ibu. Semoga nanti berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih kembali Bu Evi. 3. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabar Bu Tati? Alhamdulillah. Bu Ana, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Sehat. Bu Ana, saya mau berbicara dengan Ibu. Itu adalah sore ini. Ada Bu. Saat ini kosong, silahkan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Tati. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Bu Tati di mana? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ana, hari ini saya mau ada berbicara dengan Ibu. Ibu adalah sore ini Bu. Ya, saat ini memang saya kosong Bu Tati. Silahkan Bu Tati. Iya Bu, ini Bu, saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas Bu. Jadi saya mau berbagi dengan Ibu. Tentu saja bisa Bu Tati, silahkan. Memang setelah berbicara dengan saya, apa yang Ibu Tati harapkan dari saya? Ibu, saya di dalam percakapan ini, saya berharap saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja boleh Bu, malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau
Inilah masih 2 sampai 3 tahun. Jadi Ya. begini Bu Ana, saya kan mengajar di kelas ibu. Jadi saya melihat seringkali anak-anak itu tidak antusias atau tidak tertarik dengan kegiatan yang saya lakukan. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa penyebab anak-anak tidak antusias atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ibu, kalau saya rasa ada beberapa faktor Bu, yang menyebabkan permasalahan yang saya hadapi ini. Oh begitu ya Bu. Kira-kira faktor yang memungkinkan terjadinya ini apa Bu? Saya Bu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini, saya setelah amati Bu, saya rasa mungkin media yang saya gunakan itu monoton Bu. Oh, biasanya berarti menggunakan media seperti apa? Iya, selama ini kan Bu, saya mengajar menggunakan media gambar saja Bu. Ibu cuma menggunakan media gambar saja Bu. Iya Bu. Seperti nah. Ya. Baik Bu Ana, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu Ana ya. Dari kompetensi yang spesifik ingin 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Oh baiklah Bu, syukur ya Bu ya, dalam keadaan sehat, bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Namun sebelum kita melakukan coaching dan Ibu coachnya, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya dalam melaksanakan coaching itu harus menggunakan produktivitas. Kemudian coaching itu dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita masuk pertanyaan yang pertama ya Bu Ana ya. Baik Bu. Baik Bu Ana, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu Bu Ana. Kemudian di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lagi otaknya ini. Nah, Ya. baik Bu Ana, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu Ana ya. Dari kompetensi yang spesifik ingin Ibu kembangkan, tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Saya ingin coach ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh begitu Bu Ana. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Ana ya. Baiklah Bu Ana, semoga saya nanti melakukan observer terhadap kegiatan coaching Ibu. Semoga nanti berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih kembali Bu Evi. 3. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabar Bu Tati? Alhamdulillah Bu Ana. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Sehat. Bu Ana, saya mau berbicara dengan Ibu. Itu adalah sore ini. Ada Bu. Saat ini kosong, silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Tati. Iya, apa kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Bu Tati di mana? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ana, hari ini saya mau ada berbicara dengan Ibu. Ibu adalah sore ini Bu. Ya saat ini memang saya kosong Bu Tati. Silahkan Bu Tati. Iya Bu, ini Bu saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas Bu. Jadi saya mau berbagi dengan Ibu. Tentu saja bisa Bu Tati. Silahkan.
memang setelah berbicara dengan saya, apa yang Ibu tadi harapkan dari saya? Ibu, saya di dalam percakapan ini saya berharap saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja boleh Bu, malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu apa permasalahan Ibu? Ya Bu, ini Bu, saya kan mengajar di ini Bu, umurnya masih gini lah, masih 2 sampai 3 tahun. Jadi Ya. begini Bu Ana, saya kan mengajar di kelas ibu. Jadi saya melihat seringkali anak-anak itu tidak antusias atau tidak tertarik dengan pelajaran yang saya lakukan. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa penyebab anak-anak tidak antusias atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ibu, kalau saya rasa ada faktor Bu yang menyebabkan permasalahan yang saya hadapi ini. Oh begitu ya Bu. Kira-kira faktor yang memungkinkan terjadinya ini apa Bu? Iya Bu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi permasalahan ini saya setelah amati Bu, saya rasa mungkin media yang saya gunakan itu monoton Bu. Oh, biasanya berarti menggunakan media seperti apa? Iya, selama ini kan Bu, saya mengajar menggunakan media gambar saja. Ibu cuma menggunakan media gambar saja Bu. Iya Bu. Sepertinya Bu, jadi Ibu sekarang media pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Iya Bu, saya menginginkan media itu bervariasi. Jadi anak-anak itu tertarik atau antusias ketika melakukan pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ada cara lain nggak yang bisa Ibu gunakan? Iya Bu, saya rasa saya mau menggunakan media itu tidak apa saja itu saya mau menggunakan video. Oh, boleh juga Bu, biar anak-anak antusias dalam pembelajaran dan kita kan punya fasilitas di sekolah Bu. Iya Bu, rencananya saya kan mau menggunakan media video Bu, dan kita kan punya fasilitas juga di sekolah, dan saya rencananya menggunakan fasilitas itu Bu. Kemudian ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Iya Bu, saya rasa ini juga Bu, saya mau selain video itu Bu, saya juga mau membawa media yang nyata Bu. Tapi itu kalau belum memungkinkan bisa dibawa ke dalam kelas. Nah, ide bagus Bu. Kira-kira dengan ide itu apakah bisa membuat Ya. anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran ini? Dan pertanyaan saya rasa dengan media yang bervariasi dan tidak monoton, saya rasa anak-anak itu akan lebih tertarik melakukan pembelajaran atau bisa berinteraksi dengan saya ketika melakukan pembelajaran. Nah, dari semua itu yang Ibu sampaikan, kira-kira bisa nggak Ibu sampaikan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oh iya Bu, rencananya saya akan melakukan pembelajaran itu dengan media yang bervariasi Bu. Ada video, ada gambar, dan ada benda nyatanya Bu. Terus Bu, sebenarnya Ibu tadi ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan perlu coba. Nah sekarang kira-kira komitmen apa yang dilakukan Bu Tati untuk selanjutnya? Iya Bu, saya berkomitmen kepada diri saya sendiri. Mungkin mulai besok saya akan melakukan pembelajaran itu dengan media yang bervariasi dan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dan sekitar sekolah. Oh iya iya. Lalu siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan komitmen itu? Ibu, dalam hal melakukan komitmen ini saya dibantu oleh teman saya dalam kelas, karena kan di dalam kelas ini Bu ada 2 guru Bu, dan kebetulan kami ini sama-sama bisa sedikit banyaknya bisa ada IT lah Bu, jadi teman saya ini bisa membantu saya. Bagus juga sih Bu, bisa sering dengan Ibu. Saya yakin Bu Tati bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas dukungan Ibu hari ini. Gimana perasaan Bu Tati sekarang?
ya kalau perasaan saya itu saya merasa lega Bu, dan saya senang sudah bisa menemukan solusi dalam masalah saya, dan saya mendapatkan dari Ibu juga. Alhamdulillah, saya juga senang karena Bu Tati bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini dan dukungannya dan kerjasamanya dengan Ibu. Saya sangat berterima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Tati. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Epi. Oke Bu Ana, sepertinya Ibu sudah selesai ya melakukan kegiatan coaching ini hari ya. Alhamdulillah sudah Bu. Semoga coachingnya tadi berjalan lancar ya Bu Ana ya. Baiklah Bu Ana, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching, izinkan saya untuk bertanya tentang kegiatan coaching Ibu yang telah Ibu lakukan. Baik Bu Ana ya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya Bu. Oh, baiklah Bu Ana. Dari kegiatan coaching Ibu tadi, saya telah mengobservasi bahwasanya Ibu telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, dan Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang saya lihat juga coaching Ibu sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ana, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ana kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga kita nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Oh begitu Bu Ana. Semoga kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi membawa manfaat baik untuk kita maupun untuk kuncinya ya Bu ya. Baik Bu Ana, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu. Ini lagi otaknya ini. Nah. 3. Baik Bu Ana, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu Ana ya. Dari kompetensi yang spesifik ingin Ibu kembangkan, tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Saya ingin coach ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh begitu Bu Ana. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Ana ya. Baiklah Bu Ana, semoga saya nanti melakukan observer terhadap kegiatan coaching Ibu. Semoga nanti berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih kembali Bu Epi. 3. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabar Bu Tati? Alhamdulillah, Bu Ana. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Sehat. Bu Ana, saya mau berbicara dengan Ibu. Ibu ada waktu hari ini? Oh, ada Bu. Saat ini kosong, silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Tati. Iya, apa kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Bu Tati di mana? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ana, hari ini saya mau ada berbicara dengan Ibu. Ibu ada waktu hari ini Bu? Oh ya, saat ini memang saya kosong Bu Tati. Silahkan Bu Tati. Iya Bu, ini Bu saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas Bu. Jadi saya mau berbagi dengan Ibu.
saja bisa Bu Tati, silakan. Memang setelah berbicara dengan saya, apa yang Ibu Tati harapkan dari saya? Ibu, saya di dalam percakapan ini saya berharap saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja boleh Bu, malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu apa permasalahan Ibu? Ya Bu, ini Bu, saya kan mengajar di TK Bu, umurnya masih dini lah, masih 2 sampai 3 tahun. Jadi Ya. begini Bu Ana, saya kan mengajar di kelas Bu. Jadi saya melihat seringkali anak-anak itu tidak antusias atau tidak tertarik dengan pelajaran yang saya lakukan. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa penyebab anak-anak tidak antusias atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Iya Bu, kalau saya rasa ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan permasalahan yang saya hadapi ini. Oh begitu ya Bu. Kira-kira faktor yang memungkinkan terjadinya ini apa Bu? Iya Bu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini saya setelah amati Bu, saya rasa mungkin media yang saya gunakan itu monoton Bu. Oh, biasanya tapi menggunakan media seperti apa? Iya, selama ini kan Bu, saya mengajar menggunakan media gambar saja. Ibu cuma menggunakan media gambar saja Bu. Iya Bu. Sepertinya Bu, jadi Ibu sekarang media pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Iya Bu, saya menginginkan media itu bervariasi. Jadi anak-anak itu tertarik atau antusias ketika melakukan pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ada cara lain nggak yang bisa Ibu gunakan? Iya Bu, saya rasa saya mau menggunakan media itu tidak apa saja Bu, saya mau menggunakan video. Oh, boleh juga Bu, biar anak-anak antusias dalam pembelajaran dan kita kan punya fasilitas di sekolah Bu. Iya Bu, rencananya saya kan mau menggunakan media video Bu, dan kita kan punya fasilitas juga di sekolah, dan saya rencananya menggunakan fasilitas itu Bu. Kemudian ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Iya Bu, saya rasa ini juga Bu, saya mau selain video itu Bu, saya juga mau membawa media yang nyata Bu. Tapi itu kalau belum memungkinkan bisa dibawa ke dalam kelas. Nah, ide bagus Bu. Kira-kira dengan ide itu apakah bisa membuat anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Iya Bu, saya rasa dengan media yang bervariasi dan tidak monoton, saya rasa anak-anak itu akan lebih tertarik melakukan pembelajaran atau bisa berinteraksi dengan saya ketika melakukan pembelajaran. Nah, dari semua itu yang Ibu sampaikan, kira-kira bisa nggak Ibu sampaikan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oh iya Bu, rencananya saya akan melakukan pembelajaran itu dengan media yang bervariasi Bu. Ada video, ada gambar, dan ada benda nyatanya Bu. Terus Bu, sebenarnya Ibu tadi ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan coba. Nah sekarang kira-kira komitmen apa yang dilakukan Bu Tati untuk selanjutnya? Iya Bu, saya berkomitmen kepada diri saya sendiri. Mungkin mulai besok saya akan melakukan pembelajaran itu dengan media yang bervariasi dan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dan sekitar sekolah. Oh iya iya. Lalu siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan komitmen itu? Ibu, dalam hal melakukan komitmen ini saya dibantu oleh teman saya dalam kelas, karena kan di dalam kelas ini Bu ada 2 guru Bu, dan kebetulan kami ini sama-sama bisa sedikit banyaknya bisa IT lah Bu, jadi teman saya ini bisa membantu saya. Bagus juga sih Bu, bisa sering dengan Ibu. Saya yakin Bu Tati bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu.
Ya Bu, terima kasih ya Bu atas dukungan Ibu hari ini. Gimana perasaan Bu Tati sekarang? Ya Bu, kalau perasaan saya itu saya merasa lega Bu, dan saya senang sudah bisa menemukan solusi dalam masalah saya, dan saya mendapatkan dari Ibu juga. Alhamdulillah, saya juga senang karena Bu Tati bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini dan dukungannya dan kerjasamanya dengan Ibu. Saya sangat berterima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Tati. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Epi. Oke Bu Ana, sepertinya Ibu sudah selesai ya melakukan kegiatan coaching ini hari ya. Alhamdulillah sudah Bu. Semoga coachingnya tadi berjalan lancar ya Bu Ana ya. Baiklah Bu Ana, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching, izinkan saya untuk bertanya tentang kegiatan coaching Ibu yang telah Ibu lakukan. Baik Bu Ana ya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya Bu. Oh, baiklah Bu Ana. Dari kegiatan coaching Ibu tadi, saya telah mengobservasi bahwasanya Ibu telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, dan Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang saya lihat juga coaching Ibu sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ana, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ana kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga kita nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Oh begitu Bu Ana. Semoga kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi membawa manfaat baik untuk kita maupun untuk kuncinya ya Bu ya. Baik Bu Ana, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu. 3. Assalamualaikum Bu Tati, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah kabarnya hari ini bahagia Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebagai awal, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan mendiskusikan penilaian kita hari ini. Baiklah, saya lanjut ya Bu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya Bu, kompetensi yang saya ingin observasi itu yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Pertanyaan yang ketiga ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi-solusi permasalahan yang dihadapinya dan langkah-langkah solusinya dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Oh, demikianlah dulu ya Bu. Pra-observasi kita, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Oke Bu, terima kasih ya Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3. Assalamualaikum Bu Tati.
Ya sebenarnya saya sih sehat, tapi Ibu hari ini beberapa hari ini saya dalam keadaan tidak tenang. Apa itu kira-kira tidak tenang dalam beberapa hari ini? Ada masalah apa itu yang dihadapi? Begini Bu Tati, kira-kira kalau saya bercerita dengan Ibu itu ada waktu tidak ya? Dan mengganggu apa enggak Ibu? Hari ini saya kosong Bu, dan mengganggu aktivitas saya. Terima kasih Bu Tati atas waktunya. Begini Bu Tati, beberapa hari yang lalu kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas saya. Nah, beliau menganggap pembelajaran yang saya lakukan itu kurang benar, begitu Bu. Itu ya Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Kira-kira Devi mengatakan apa dari pertanyaan hari ini? Beginilah Bu, saya berharap setelah saya cerita dari Ibu, hati saya menjadi tenang dan saya mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu berarti Kira-kira masih ada yang lain nggak yang bisa dilakukan? ya saya berharap saya bisa lebih semangat lagi saya mengajar setelah saya berbicara dengan Ibu. Begitu tapi Oh ya Bu, supaya kita nanti akan bisa mendapatkan pekerjaan yang masalah ini dan permasalahannya seperti apa yang kita hadapi sekarang ini. begini loh Bu Tati, ketika kepala sekolah melakukan supervisi, saya hanya menggunakan satu media saja di kelas karena alasan saya sampaikan kepada beliau bahwasanya saya bukan tidak bisa membuat media lebih dari satu, tapi karena kesibukan saya di rumah dan waktu supervisi yang sangat mendadak dan ditambah lagi dengan kegiatan ujian yang semakin dekat, sehingga saya tidak sempat untuk menyiapkan media pembelajaran yang lebih berdiferensi ya Bu. Setelah saya sampaikan itu kepada beliau, beliau tidak sepertinya beliau keberatan dengan apa yang saya sampaikan. Begitu Bu Tati. Seperti itu ya Bu ya. Tapi bagaimana bisa Itulah Bu. Jadi ketika beliau mensupervisi saya di kelas, jadi saya menggunakan satu media sehingga pembelajaran itu kurang lebih menarik menurut beliau. Tapi sejujurnya saya melakukan pembelajaran itu saya biasanya itu menggunakan banyak media yang sifatnya berdiferensial. Namun memang kali ini karena terburu waktu dan masalahnya Bu, saya bukan tidak mampu untuk membuat media lebih dari satu, hanya saja jadwal untuk supervisi di kelas itu tidak dibicarakan sebelumnya. Ketika rapat pun beliau tidak sampaikan. Beliau menyampaikan jadwal supervisi itu melalui grup WhatsApp, dan itu pun seminggu setelah beliau menyampaikan kegiatan supervisi langsung berangkat supervisi kelas, sehingga saya tidak sempat untuk menyiapkan bahan media pembelajaran yang diferensial. Gitu ya Bu. Proses mengajar yang bagaimana yang Ibu lakukan sampai Ibu bisa mendapat kritikan dari kepala sekolah? Begitulah Bu. Jadi menurut beliau sebaiknya saya itu menyiapkan media yang lebih dari satu, begitu Bu. Lalu tanggapan Bu Evi ketika mendapatkan keluar dari kepala sekolah bagaimana? Beginilah Bu. Jadi rencana saya itu, saya menanggapinya ya semoga nanti saya akan berbicara dengan beliau, menjumpai beliau secara pribadi. Saya ingin meminta kepada beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya jadwal supervisi itu haruslah dijadwalkan secara kontinu sehingga tidak terburu-buru untuk kami sebagai guru lebih mudah untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran ketika supervisi. Itu tadi.
Jadi masalahnya Bu, gitu ya. Kalau kira-kira selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Kadang-kadang saya itu tadi ya kalau mengajar, saya bahkan buat sendiri loh media pembelajaran itu. Beragam, kadang saya menggunakan video pembelajaran yang saya tampilkan itu dari media misalnya YouTube, dan bahkan saya membuat media itu saya buat sendiri ya dari bahan-bahan yang ada dari lingkungan setempat yang menurut saya lebih memudahkan saya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Namun memang kali ini saya tidak sempat, itu aja ya waktunya yang tidak sempat. Kalau menurut saya dari penjelasan yang Ibu pada saya, menurut saya sudah yang dilakukan itu sudah benar dan sudah tepat. Namun untuk melakukan seperti itu sebaiknya tercoba dan tidak ada alasan bagi Ibu untuk tidak ada waktu untuk mempersiapkan pembelajaran ketika supervisi dilakukan. Iya sih Bu, yang disampaikan memang benar. Namun begitulah Bu, jadwal supervisi ini hendaknya saya berharap oleh kepala sekolah lebih terjadwal kembali lah dengan pemberitahuan yang terstruktur gitu nanti. Gitu ya. Lantas apa rencana? 3. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Ana. Baik Bu Tati, tadi Bu sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Evi. Oke, sebelum kita menutup coaching kita, izinkan saya mengajukan pertanyaan ya Bu. Pasca observasi Bu tadi. Baiklah, pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Iya Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tadi, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta ini bisa berjalan dengan baik Bu. Dan saya bisa menggali untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi coach dan tentang solusinya. Baiklah Bu, pertanyaan yang kedua. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Ibu lakukan? Oh ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya akan terus mau belajar dan memahami lagi tentang proses coaching yang kita lakukan, sehingga nanti kedepannya bisa kita melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Oke Bu ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian